Ya, itulah tadi cuplikan dari video Kemi dan RS. Kemi adalah Chemical Engineering Simulator Virtual Reality dan RS Augmented Reality Sandbox. Saya jelaskan satu-satu. Kemi atau Chemical Simulator Virtual Reality menyajikan simulasi penggunaan laboratorium teknik kimia seperti heat exchanger, dry dryer, dan dinamika proses. Dari simulator ini, kami mendesain dan menerapkan simulasi alat laboratorium ke dalam dunia virtual sesuai dengan bentuk dan cara penggunaan alat tersebut seperti di dunia nyata, dan akan dibuatkan penerapan dalam skala industri sehingga mahasiswa paham peran dari alat tersebut dalam skala industri seperti apa. Nah, salah satu alat heat exchanger dengan tipe shield and menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Belum lagi memikirkan biaya perawatan alat jika alat tersebut rusak, atau bahkan skala industri sudah tidak menggunakan jenis alat tersebut itu lagi, atau bahkan distribusi alat yang belum menjangkau beberapa lokasi yang ada di Indonesia. Virtual reality adalah jawaban yang paling sempurna untuk itu. Nah, saya akan melakukan showcase untuk aplikasi Kemi seperti pada aplikasi Metri yang tadi. Dan perlu kita ketahui bahwa aplikasi Kemi ini masih dalam tahap development. Jadi kalau ada bug dan glitch di ya. Nah, jadi saya sekarang berada di laboratorium virtual ya. Depan saya ada alat dry dryer. Ini kita bisa mengoperasikan bebas tanpa harus takut kalau ini barang akan rusak gitu loh. Nah, dan juga sangat aman. Mahasiswa bebas melakukan kegiatan laboratorium teknik kimia ini kapanpun tanpa harus takut dengan kerusakan alat gitu loh. Nah, sekarang saya mengoperasikan panelnya. Jadi panelnya ini ada untuk kipas, ada untuk voltase dan temperatur. Nah, saya naikkan sedikit kipasnya, kecepatannya, maka kipasnya akan terputar. Ini sesuai dengan standar operasional prosedur dari alat tersebut gitu loh. Nah, sekarang saya naikkan voltasenya, maka kita bisa lihat di panel ini ampere dan voltnya itu naik gitu loh. Nah, dan ini tanpa harus memiliki alatnya. Di dalam virtual reality pun bisa. Dan bukan hanya itu, alat dinamika proses di mana dapat dipisahkan, dapat digabungkan fluida dalam satu wadah sesuai dengan distribusinya masing-masing. Dan yang tadi saya mention, alat heat exchanger ini bentuknya tidak seperti yang ada di laboratorium aslinya, namun kami tweaks sehingga mahasiswa jauh lebih paham gitu, jauh lebih paham bagaimana cara penggunaan alat tersebut dan memahami proses alat tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa bagian yang merah ini adalah aliran panas dan biru ini adalah aliran yang dingin, di mana konsep dari heat exchanger ini adalah pertukaran panas, di mana tube yang ada di dalam ini dialiri oleh aliran panas dan shield yang ada di luar dialiri oleh aliran dingin, sehingga pertukaran panas itu terjadi dalam suatu segmen ini. Nah, mahasiswa tanpa harus memahami, diajari sama asisten, bakalan diberikan sebuah tutorial bagaimana cara penggunaan alat ini, dan bahkan ada untuk skala industrinya. Sehingga teknologi virtual reality ini adalah sebuah breakthrough untuk kita sebagai warga insinyur untuk bisa memahami jauh lebih dalam keinsinyuran masing-masing gitu loh. Nah, mungkin itu saja untuk Kemi. Dan apa jadinya jika teknologi VR ini digunakan di seluruh Indonesia, khususnya di instansi pendidikan dan juga industri? Maka semua akan setara. Tidak ada lagi kampus teknik yang kekurangan alat laboratorium. Tidak ada lagi mahasiswa yang merasa minder
karena belum pernah mengoperasikan alat atau belum punya pengalaman di skala industri. Tidak ada lagi yang tidak tahu kondisi lapangan dan industri. Tidak ada lagi rasa takut untuk mengoperasikan alat di skala industri. Yang ada, mahasiswa jauh lebih siap menghadapi masa depan karena mereka sudah memiliki pengalaman saat berada di bangku kuliah. Maka dari itu, untuk mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kami mengajak instansi pendidikan maupun industri untuk membangun ekosistem baru dalam dunia keinsinyuran di Indonesia melalui teknologi virtual reality. Dan yang terakhir, ada ARES, Augmented Reality Sandbox. Adalah sebuah alat simulasi pemetaan topografi menggunakan media pasir yang diproyeksikan melalui proyektor. Jadi, alat ini menampilkan relief permukaan pasir pada kotak sandbox dan membentuk peta topografi secara instan. Dan menariknya lagi, ARES memiliki simulasi air sehingga dapat mengetahui daerah mana yang berpotensi banjir. Seperti video ini saya lakukan untuk pembuatan sungai dan langsung terjadi kontur sungai. Dulu, secara real time terbentuk topografi. Dan potensi dari ARES ini bukan hanya untuk itu. Dapat difungsikan sebagai desain awal untuk development perumahan, tata ruang lahan, desain drainase pada pedesaan dan pembuatan sungai buatan, desain tambang secara langsung, hanya mengubah bentuk pasirnya. Desain lahan untuk arsitektur maksud saya, desain lahan untuk reklamasi. Untuk kedepannya akan ada banyak penambahan fitur dan pastinya mengikuti metri dan kemi. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini, beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana banjir. Dengan alat ini, kita mampu memprediksi daerah mana yang berpotensi banjir menggunakan simulasi topografi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya mengajak para audiens untuk ngobrol santai seputar metri, kemi, dan RS di acara selanjutnya yaitu podcast bersama saya Giswan Nugraha dan pastinya Ayahanda Dr. Insinyur Haji Zakir Sabar HW STMT IPM ASEAN Engineering, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Dan terima kasih.